Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dalam wadah virtual ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sutianingsih dan rekan saya Ahmad Kodikan dan Siti Afifah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fiqhu Lugha 2 yang diampu oleh Ustadz Dr. Azkia Muharram Al-Bantani, MPDI. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Khat Arab serta Permasalahan-permasalahan Khat Arab. Sebelum beranjak pada pembahasan materi, kita perlu tahu apa itu Khat Arab. Dalam bahasa Arab, khat secara etimologi berarti dasar garis atau coretan pena atau tulisan tangan. Bentuk kata kerjanya ialah khatta, yang berarti kataba, yang artinya menulis, atau rasama, yang artinya menggambar. Adapun secara terminologi, menurut Syekh Syamsuddin Al-Afghani, dalam kitabnya Khat adalah ilmu yang memperkenalkan bentuk huruf tunggal, penempatannya, dan cara merangkainya menjadi tulisan. Kaligrafi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris, kaligrafi, yang berarti tulisan indah. Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani, kalos, yang berarti indah, dan graph, yang berarti tulisan. Selain kata kaligrafi, di Indonesia juga mengenal kosakata lain yang sama dengan kaligrafi, yaitu khat. Kata tersebut merupakan kosakata dari bahasa Arab. Lebih spesifiknya, khat bukan sekedar tulisan indah. Di dalamnya terdapat disiplin ilmu yang mempelajari tentang anatomi huruf hijaiyah, cara merangkai tiap huruf, cara menata tiap kalimat, dan cara memilih huruf. Kaligrafi atau khat merupakan salah satu hasil dari peradaban Islam. Pengaplikasian kaligrafi dapat dijumpai di berbagai dinding-dinding masjid, istana, keramik, dan lain-lain sebagai hiasan. Selain itu, kaligrafi juga digunakan pada manuskrip atau teks dan mushaf dalam Al-Quran, sehingga keberadaannya sangat penting bagi Islam. Adapun dua jenis kaligrafi Arab, yaitu kaligrafi kontemporer dan kaligrafi klasik. Kaligrafi klasik adalah kaligrafi yang taat pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan kaligrafi kontemporer merupakan perpaduan antara seni lukis dan kaligrafi. Kaligrafi kontemporer dapat dikreasikan dengan keindahan lukisan alam. Adapun jenis-jenis khat klasik adalah khat naskhi, khat sulus, khat rik'ah, khat kufi, khat farisi, khat diwani, dan khat diwani jali. Selanjutnya adalah asal-usul kaligrafi atau tulisan Arab. Asal-usul kaligrafi ditandai dengan adanya pembentukan huruf abjad Arab, sehingga menjadi dikenal pada masa-masa awal Islam. Huruf-huruf Arab berasal dari huruf nabati, yaitu huruf orang-orang Arab Utara yang masih dalam rumpun Smith yang terutama hanya menampilkan huruf-huruf mati. Dari masyarakat Arab Utara yang mendiami Hirah dan Ambar, tulisan tersebut pada akhirnya berkembang pemakaiannya ke wilayah-wilayah selatan Jazirah Arab. Seni kaligrafi pada dasarnya telah diperkembangkan demi untuk menghasilkan salinan-salinan Al-Quran serta teks-teks agama yang indah. Selepas pada abad ke-14, berlaku perkembangan kaligrafi terutama di Parsi, Turki, dan India. Pembahasan selanjutnya adalah pertumbuhan khat Arab. Huruf-huruf yang lazim digunakan menulis naskah-naskah, visualisasi ide di berbagai negara sekarang ini, seperti huruf Latin, India, Tiongkok, dan lain-lain, pada mulanya merupakan tanda-tanda yang sangat sederhana, yang telah ditemukan, disepakati, dan digunakan generasi yang paling tua. Kemudian, oleh generasi berikutnya, disempurnakan dengan proses penambahan dan pengurangan sesuai kebutuhan, sehingga terwujud bentuk tulisan seperti yang telah terlihat sekarang. Demikian pula, tulisan Arab yang sekarang kerap disebut dengan kaligrafi Al-Quran.
Berdasarkan bukti-bukti nyata arkeologi, tulisan Arab berasal dari tulisan Mesir kuno yang dikenal dengan hieroglif. Tulisan ini mengalami proses yang sangat panjang sehingga mencapai kesempurnaan dan puncak keindahannya seperti yang kita lihat sekarang. Dari tulisan Mesir kuno, suku Finiki, yaitu suku yang mendiami lingkungan pegunungan Libanon, menciptakan tulisan yang disebut khat Finiki. Kemudian bercabang menjadi dua bentuk tulisan, yaitu Arami dan Musnad. Arami merupakan tulisan yang digunakan suku Syam kuno yang mendiami Palestina, Syam, dan Irak. Sedangkan Musnad adalah tulisan yang digunakan oleh suku Hunain di Yaman. Dari khat Arami, lahir tulisan Nabati di Hirah dan Satranjili Suryani di Irak. Sementara dari khat Musnad, lahir khat-khat seperti Safawi, Samudi, Lihyani di Arabia Utara, dan Humairi di Arabia Selatan. Khat Nabati yang berkembang di Hirah dianggap sebagai cikal bakal khat Naskhi. Sedangkan khat Satranjili akhirnya melahirkan khat Kufi yang sebelum Islam disebut Hijri. Pendapat yang paling dipercaya dan disepakati banyak kalangan seperti yang dikatakan Kamil Al-Baba, bahwa orang-orang Arab mengadopsi tulisan dari suku Nabati, ras Arab yang menempati wilayah utara Jazirah Arabia di negeri Yordan dengan ibu kota Putra. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya inskripsi Ummul Jimal, Namarah Hunan Syria di dekat sungai Efrat Aleppo dan pegunungan Druz yang dulu termasuk wilayah kerajaan Nabati. Inskripsi Ummul Jimal tercatat pada tahun 250 dan 271 Masehi, ditulis dengan bahasa Nabati Arabi. Inskripsi Namarah pada tahun 328 Masehi, ditulis dengan khat Nabati Mutakhir, yaitu tulisan yang selanjutnya berkembang menjadi tulisan kaligrafi Arab awal. Inskripsi Zabad dekat Aleppo pada tahun 511 sampai 512 Masehi, ditulis dengan 3 bahasa, yaitu Yunani, Suryani, dan Nabati Mutakhir atau Arab kuno. Dan inskripsi Huron pada tahun 568 sampai 569 Masehi, ditulis dengan bahasa Greek dan Arab. Tulisan yang digunakan mendekati tulisan khat Naskhi. Dari tulisan Nabati Mutakhir, bermunculan ragam nama tulisan yang masing-masing dinisbahkan kepada nama-nama daerah, di mana tulisan dipergunakan seperti khat Hiri berada di kota Hirah, Ambar berada di kota Ambar, Maki berada di kota Mekah, dan Madani berada di kota Madinah. Dua yang terakhir kerap disebut Hijazi karena berada di kota Hijaz. Nama-nama tersebut sama sekali tidak merujuk kepada bentuk atau corak sendiri-sendiri yang independen, tetapi mirip dan berpangkal pada Nabati Mutakhir. Dari sekian banyak ragam tulisan, disimpulkan hanya terdiri dari dua bentuk pokok, yaitu mabsut wa mustaqim, berbentuk bersudut-sudut, lurus dan kaku. Jenis kaligrafi ini contohnya adalah khat Kufi. Selanjutnya, muqawwar wa mudawwar. Bentuk hurufnya elastis dan cenderung melengkung dan bundar. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah khat Naskhi, khat Sulus, khat Rik'ah, dan beberapa tulisan lain di luar Kufi. Selanjutnya, perkembangan khat Arab. Para peneliti memiliki perbedaan pendapat terkait tempat kemunculan berkembangnya khat Arab dan cara sampainya ke negara Arab. Adapun mayoritas perkiraannya bahwa khat Arab klasik itu dikutip dari penulisan Nabati yang tercetak dari tulisan Arami. Pada akhirnya, orang-orang Arab banyak memperbaiki penulisan tersebut sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan adanya beberapa perbaikan dalam penulisan, diantaranya pemberian bentuk atau tanda-tanda i'rab untuk membantu dalam membaca dan memahami, pemberian tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang serupa, pemberian harokat atau syakal, pemberian tanda waqaf atau tanda penulisan, dan pemberian nomor. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan khat Arab. Ada beberapa masalah terkait dengan khat Arab, diantaranya adalah: pertama, khat Arab tidak memiliki harokat. Adapun tulisan yang tanpa harokat, maka bagi para siswa tidaklah mudah untuk membacanya dengan benar, kecuali ciri yang mempunyai bentuk yang berbeda dalam membacanya.
Kedua, banyak simbol atau tanda huruf yang sama. Dalam bahasa Arab mempunyai 28 bunyi konsonan dan 28 simbol yang berbeda. Khususnya setiap simbol atau tanda hanya untuk satu suara saja. Yang ketiga, simbol huruf dalam satu tulisan tidak ada perbedaan dari sebagian yang lain. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan dari pemaparan materi kelompok kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan serta Permasalahan-permasalahan Khat Arab. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian dan penulisan materi kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.